Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bicara tentang makna daripada doa. Kita lihat doa dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan doa itu adalah mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan, ya. Jadi ini bicara tentang sebuah komunikasi. Jadi doa itu adalah bicara tentang sebuah komunikasi kepada Tuhan. Ya, ini doa. Jadi doa itu adalah sebuah komunikasi. Artinya apa? Suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah yang di dalamnya ada pola. Saudara perhatikan, doa itu ternyata ada pola. Jadi tidak bisa doa itu menurut kita. Ya, doa itu harus ikut pola. Tuhan Yesus mengajarkan ada sebuah pola. Jadi doa itu adalah merupakan sebuah ibadah atau dikatakan sebagai suatu persekutuan. Persekutuan antara saya dengan Tuhan, persekutuan antara saudara dengan Tuhan, dan persekutuan antara saya dengan saudara dan bersama Tuhan. Sehingga pada saat kita ibadah, ini terjadi tiga. Saya dengan kehidupan saudara-saudara yang ada di rumah, lalu dengan Allah, Tuhan Yesus, ini adalah segitiga. Segitiga ini adalah saling keterikatan, keterkaitan. Nah, di dalam doa, inilah yang kita katakan adalah satu kesatuan. Doa merupakan sebuah ibadah persekutuan, adalah ungkapan yang keluar dari iman, pengharapan, dan kasih. Jadi doa itu ungkapan yang keluar. Ya, kalau mengucapkan itu berarti ada kata-kata yang diucapkan. Ucapan itu adalah satu ucapan yang keluar dari dasar iman kita, pengharapan, dan kasih kita. Sehingga doa itu tidak bisa lepas dengan iman, pengharapan, dan kasih. Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi doa itu dasarnya ada pada iman, keyakinan kita, kepercayaan kita. Kepada siapa? Jelas kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu mengapa Ibrani, Paulus menekankan kepada jemaat sidang di Ibrani, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi segala sesuatu itu didasarkan dengan iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dengan kebersungguhan itulah kita akan benar-benar dapat pemeliharaan daripada Allah. Allah memberikan sebuah upah kepada orang yang bersungguh-sungguh. Nah, inilah kenapa kita belajar. Tuhan izinkan segala sesuatu. Saya percaya akhir zaman ini, dunia akhir ini merupakan sebuah akhir zaman. Akhir zaman adalah masa penampian, pengayakan, di mana orang-orang akan terlihat dengan sungguh apakah mereka hanya sekedar sebagai itu sebuah rutinitas, ataukah ibadah itu betul-betul dari hati. Demikian juga dengan iman. Hari ini kita dengan Zoom, saudara mungkin kita tanpa sadar, tetapi Tuhan melihat bahwa apakah kita betul-betul ada kesungguhan hati apa tidak. Oleh karena itu mengapa doa menjadi suatu yang penting. Doa adalah satu kehidupan, nafas dari kehidupan manusia, kehidupan kita sebagai orang beriman, yang harus didasarkan dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi kalau kita lihat apa yang dibawa, ya, bahwa permohonan yang ditujukan kepada Allah, yang di dalam doa itu ada sebuah pola. Ada sebuah pola. Nah, ini yang dikatakan pola yang ada di dalam doa, itu adalah pola yang ada di dalam kitab Injil. Doa kitab Injil. Bagaimana dengan perjanjian lama? Perjanjian lama itu adalah rancangan Allah yang Allah akan buat, dan segala sesuatu apa yang akan buat ternyata sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri mengajarkan doa. Semua kitab yang ada di perjanjian baru, selain Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab kisah para rasul, suratan Paulus, ya, suratan Petrus, sampai kepada Wahyu, itu berpusat kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Artinya apa? Ini yang disebut dengan kitab Injil. Paulus mengatakan Injil adalah kekuatan Allah dan Injillah yang memberikan berita yang disampaikan. Dan setiap mulai dari kisah para rasul sampai Wahyu, itu berorientasi kepada Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas. Sehingga tidak akan bertentangan. Tetapi yang ingin saya tekankan, doa harus berdasarkan kepada sebuah pola apa yang ada di dalam perjanjian baru, yaitu kitab Injil. Kitab Injil. Kitab Injil itu dikenal Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Nah, pola yang Kristus ajarkan itu adalah pola doa Bapa kami. Tidak salah berdoa dengan menghafal ini. Memang ini yang diajarkan. Tetapi yang Tuhan mau, ada sebuah pola. Ada sebuah pola. Ada sebuah, apa yang namanya, ada sebuah konsep untuk di dalam doa. Kita coba lihat. Doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terakhir, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah itu memiliki kedaulatan tinggi yang tidak bisa diintervensi oleh setiap manusia, siapapun manusia itu. Walaupun dia berdoa puasa, kalau Allah sudah membuat sebuah rancangan dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk mengubah rancangan Allah. Itu kedaulatan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan doa? Mintalah kepadaku, maka aku akan memberikannya. Doa kepada Tuhan Yesus itu adalah doa yang kita panjatkan yang akan mendatangkan pertolongan pembelaan yang datang daripada Allah, ya, yang datang daripada Allah. Doa yang didengar itu adalah doa yang memberikan pertolongan. Jadi saya mengatakan begini, sesungguhnya kehidupan itu adalah satu kehidupan satu Allah, Allah yang esa. Ya, Allah yang esa. Allah yang esa menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah sudah menyampaikan, jika kamu makan buah ini, maka kamu akan mati, dosa. Dan hukumannya adalah maut. Hukuman dosa adalah maut. Ini akan digenapi oleh Allah. Tetapi sudah lihat, rancangan Allah di dalam Tuhan Yesus datang bukan untuk menggagalkan nubuat atau kedaulatan daripada Allah, tetapi kedatangan Yesus adalah untuk menebus, ya, manusia yang harus binasa digantikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menggantikan. Artinya apa? Allah menjadi manusia, dia dalam Tuhan Yesus. Itulah Allah yang akan membela kita. Jadi Allah membela. Permohonan doa kita kepada Tuhan Yesus yang akan datang membela. Membela apa? Membela terhadap kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah itu apa? Setiap orang yang berdosa, dia pasti akan masuk neraka. Dia akan mengalami maut. Tetapi Tuhan Yesus datang, dia memberikan pertolongan dan pembelaan. Oleh karena itu ada orang kesaksian, saya sudah mengalami ini sakit selama 20 tahun. Tetapi tidak disembuhkan. Apakah Tuhan ada? Kekhawatiran mulai muncul, ya. Kekhawatiran mulai muncul. Tetapi saya mengatakan ada sebuah pertolongan pembelaan. Ada banyak yang Tuhan ajarkan. Kita kembali ke pola Kristus. Jadi pola Kristus itu ada 3 hal yang kita lihat, yaitu bicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, maka doa itu sesungguhnya adalah dimulai dengan konsep iman, keyakinan kita. Keyakinan kita. Apa keyakinan kita tentang Injil? Bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan dia mati dikubur, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Oleh karena itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan, Bapa kami yang di surga, karena Kristus ada di surga, dikuduskanlah namamu. Karena memang Kristuslah yang dikuduskan, nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dimulai harus dengan iman, sebuah keyakinan.
Ketika kita berdoa, maka nyatakan dengan sebuah keyakinan bahwa saudara betul-betul percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang ada di dalam kerajaan surga, dan namanya itu adalah kudus. Artinya apa? Memiliki kemegahan. Inilah dikatakan sebuah ungkapan pujian, penghormatan. Jadi iman itu bicara tentang sebuah pujian, penghormatan yang kita berikan kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kenapa kita memanggilnya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, saya kalau berdoa kadang-kadang saya suka itu Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu Bapa kita, jelas ya. Lalu yang kedua kita lihat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Setelah kita memiliki iman, ini kita bicara pola ya, pola doa. Jadi konsep doa itu pertama apa? Konsep doa pertama harus ada sebuah keyakinan. Oleh karena itu kenapa dalam doa itu kita mulai menyembah. Menyembah itu iman. Jadi menyembah itu wujud daripada iman saudara kepada Tuhan. Saudara bisa mengatakan Tuhan Yesus baik. Nanti ada Bung Nofri di sini, kita bisa menjelaskan, kita bisa mendengar sedikit tentang apa itu dikatakan sebagai orang berteriak, Tuhan engkau baik, ya. Ada banyak istilah-istilah di dalam itu, tapi tidak usah semua, hal-hal yang penting aja. Lalu yang kedua, datanglah kerajaanmu, ini menunjukkan ada sebuah pengharapan. Tapi saudara lihat, pengharapan yang diberikan bukan pengharapan pribadi. Tetapi pengharapan kita sebagai umat Tuhan adalah suatu pengharapan untuk mendatangkan kerajaan Allah. Jadi sesungguhnya doa kita itu apa? Doa kita itu sesungguhnya adalah memiliki sebuah pengharapan yang kita ucapkan supaya rancangan Allah terjadi. Apa rancangan Allah? Sebuah kerajaan Allah yang ada di bumi seperti di surga. Jadi saudara, setiap saudara berdoa, buatlah sebuah konsep dalam iman pengharapan yang menyatakan bahwa Allah memiliki rancangan yaitu kerajaan Allah. Damai sejahtera. Sudah lihat damai sejahtera. Jadi setiap doa harus ada sebuah pengharapan. Doa saudara harus memiliki pengharapan yaitu untuk bisa mendatangkan damai sejahtera di bumi seperti di surga. Jadi damai sejahtera itu yang dikatakan kehendak Allah itu terjadi. Kehendak Allah terjadi. Kalau Tuhan memang supaya manusia bisa mengalami keselamatan, Tuhan mau berkorban dalam Tuhan Yesus, maka sama seperti doa Tuhan Yesus. Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Mungkin pada saat kita berdoa, kita harus menerima sebuah korban. Kita harus bisa menjadi korban dalam doa. Mungkin Tuhan izinkan kita menjadi korban. Untuk apa? Supaya kehendak Tuhan jadi, yaitu kerajaan Allah dinyatakan. Keselamatan dinyatakan. Damai sejahtera dinyatakan. Itu yang dikatakan sebuah kehendak, sebuah pengharapan, di mana pengharapan berbicara tentang kehendak Allah yang jadi, yaitu damai sejahtera kerajaan Allah. Lalu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, ini adalah bicara tentang sebuah konsep. Konsep ini adalah permohonan doa. Ya, permohonan doa. Nah, kalau datanglah kerajaanmu itu adalah kita sebuah pengharapan supaya rancangan Allah jadi, tapi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah sebuah pengharapan yang datang kepada kami. Sudah lihat, doa Bapa kami itu berikan kami, kata kami. Bukan aku, bukan aku. Sehingga Tuhan mau sesungguhnya damai sejahtera, makanan yang ada, itu ada di dalam makanan kita semua. Paling dasar itu makanan. Oleh karena itu kenapa kalau ada sebuah bencana alam yang Tuhan inginkan itu, kita boleh berbagi soal makanan. Ya, berbagi soal makanan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menyampaikan untuk berbagi emas, enggak, makanan. Ya kan, berilah makan. Tuhan Yesus sendiri berkata, ketika aku lapar, kamu memberi makan. Kapan Tuhan engkau lapar? Ketika engkau memberi makan orang yang tidak punya makanan. Itu adalah memberi. Jadi memberi itu adalah sebuah doa pengharapan, di mana Tuhan memakai saudara dan saya untuk terlibat di dalam sebuah rancangan Allah, yaitu damai sejahtera.
Ini sebuah konsep doa. Oleh karena itu Bapak Ibu doa, hindarkan daripada sebuah kepentingan-kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi boleh tidak? Itu nanti ada di dalam sebuah konsep, di dalam doa. Boleh-boleh saja, tapi yang pertama bicara tentang sebuah konsep. Oleh karena itu mengapa ketika doa Bapa kami ini, berikan pada kami, pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ini adalah mendoakan satu dengan yang lain. Kita perlu mendoakan, kita perlu sebuah komunitas. Saya bersyukur kita sudah boleh membangun komunitas keluarga besar dalam fellowship pada saat ini. Tujuannya untuk apa? Supaya satu dengan yang lain boleh saling mendoakan, ya. Boleh saling mendoakan seperti itu. Lalu yang ketiga, empat, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bagian. Yang keempat, warna merah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Konsep yang ketiga, itu adalah konsep kasih. Konsep kasih. Jadi ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Konsep kasih. Ya, konsep kasih. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini adalah konsep kasih. Jadi artinya apa? Kita berdoa memohon kasih, pengasihan daripada Allah. Jadi doa yang kita lakukan itu ada sebuah permohonan kasih. Permohonan kasih. Jadi kita memberikan sebuah kasih dan Allah akan mendatangkan kasih. Ya, sehingga dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskan kami dari yang jahat. Kasih. Dan yang terakhir, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, ini bicara kembali dengan iman. Jadi kalau kita lihat 1, 2, 3, ada 6 bagian, 1, 2, Bapa kami itu 1, datanglah kerajaan 2, berikanlah kami pada hari makanan 3, dan ampunilah 4, dan janganlah membawa kami 5, karena engkaulah yang punya kerajaan, itu 6. Sehingga Bapa kami yang di surga itu adalah konsep iman, dan pengakuan iman yang terakhir ditutup dengan iman, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebuah keyakinan yang muncul. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap di akhir doa, jangan bimbang. Di dalam doa jangan bimbang. Di dalam doa pastikan ada sebuah kepastian. Apa itu? Itulah iman. Itu iman, ya. Oleh karena itu ini sangat penting untuk kita pahami. Jadi dengan kata lain, kalau kita melihat di dalam Bapa kami itu ada pengagungan. Itu bicara tentang iman, ya. Lalu ada rancangan Allah, itu pengharapan dan kasih karunia Allah. Lalu ada pengudusan dan ada perlindungan. Nah, kalau kita melihat dalam 5 hal konteks itu, 5 bagian yaitu pengagungan. Jadi pada saat kita doa, kita mulailah dengan pengagungan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Oleh karena itu kenapa bangun pagi, saudara bangun pagi, walaupun mungkin saudara tidak berlutut, tidak apa-apa. Tapi begitu mata belum terbuka, tetapi kita sudah mulai sadar, katakan hal yang utama, Tuhan Yesus terima kasih. Ucapkan terima kasih. Mungkin saudara belum bangun, belum berdiri dari tempat tidur, mata belum terbuka. Biasakan untuk datang menyembah, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih, haleluya. Itu adalah pengagungan. Ya, pengagungan. Lalu sesudah dalam pengagungan, dalam doa kita, kita mulai melihat rancangan Allah. Dalam pergumulan persoalan, saudara harus melihat, Tuhan, apa rancanganmu untuk bisa terjadi? Rancangan Allah itu adalah untuk menghadirkan damai sejahtera melalui kehidupan saudara dan saya. Saudara harus ingat baik-baik, mendatangkan damai sejahtera untuk damai sejahtera melalui kehidupan saudara dan saya. Itu rancangan Allah. Ya. Datang damai sejahtera itu hanya bisa terjadi melalui kasih karunia Allah. Jadi bukan upaya kita, bukan usaha, tapi hanya kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu akan terjadi melalui pengudusan. Pengudusan itu apa? Pengudusan itu adalah penyucian. Penyucian itu apa? Penyucian itulah yang kita doa, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini mulai kita pahami, ketika kita minta ampun Bapak Ibu, maka sesungguhnya pengampunan kita kepada orang lain itu harus dikeluarkan lebih dahulu. Jadi artinya kita harus bisa memberikan pengampunan, kita harus bisa memberikan kasih utama.
Orang yang punya kasih, orang itu punya pengampunan. Orang yang tidak punya kasih, orang itu tidak memiliki pengampunan. Oleh karena itu, supaya kita punya kasih, maka kita perlu kasih karunia Allah, Kristus, ada di dalam hati saudara dan saya. Ini prinsip yang utama. Lalu sesudah kita ada pengampunan, sudah lihat pertolongan Tuhan, pembelaan di dalam perlindungan itu ada. Setelah kita mendapatkan perlindungan, pertolongan Allah, segala sesuatu apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, maka kita harus memberikan ucapan syukur. Inilah siklusnya, inilah mata rantainya yang harus kita pahami. Ya, ada sebuah mata rantai yang harus kita pahami. Sehingga konteks pengagungan itu adalah iman. Dimulai dengan iman dan diakhiri dengan iman. Pengagungan, iman itu bicara pengagungan. Ya, pengagungan. Kalau iblis berseru, maju saja. Itu pengagungan. Pengagungan. Katanya jangan maju, maju saja. Itu iman. Iman saudara mengagungi Tuhan. Kita beribadah, bersekutu pada saat ini. Saya yakin Bapak Ibu punya kegiatan. Banyak kegiatan di lain, banyak acara-acara. Tapi ketika kita mengutamakan Tuhan, ini saudara sedang mengagungkan Tuhan. Inilah iman. Jadi iman itu mengagungkan, taat dan menghormati kehadiran Allah. Taat dan menghormati kehadiran Allah. Saya pun belajar Bapak Ibu melalui Zoom. Kadangkala saya harus mengabaikan HP. Untuk apa? Karena saya mau fokus kepada sebuah pengagungan iman. Ya, kita hanya kumpul cuma berapa jam sih? Diabaikan bisa. Ya, bisa. Tetapi sekali-kali memang melihat. Saya kerap kali masih itu enggak apa-apa. Tetapi kalau kita punya sebuah konsep, kalau kita bisa mengerti, maka pengertian yang kita miliki akan mengubah cara pola pikir saudara dan saya. Jadi iman itu selalu nomor satu. Lalu yang kedua bicara pengharapan. Saya lihat, perlindungan dan rancangan Allah itu pengharapan. Ini yang saya katakan. Yang pertama, pengharapan kita muncul, itu adalah supaya kerajaan Allah ada. Jadi setiap doa ada, katakan datanglah kerajaan. Tuhan biarlah rancangan damai sejahtera itu ada. Itu yang kedua. Di dalam doa. Ya. Sehingga masuk dalam perlindungan yang ke kiri sebelum masuk pengagungan, perlindungan inilah yang dikatakan di dalam doa secara pribadi. Bapak Ibu boleh melakukan doa setelah Bapak Ibu menerima kasih karunia, menerima pengudusan, hanya Tuhan yang menguduskan, dan kita bisa menguduskan, baru perlindungan, ini adalah sebuah pengharapan. Jadi saya mengatakan jangan dibalik lebih dahulu. Tetapi ketika doa, sadari bahwa Tuhan memiliki rancangan di dalam dunia secara makro. Memiliki rancangan yang besar dalam dunia. Ya. Lalu baru Allah juga akan peduli di dalam pribadi. Tetapi rancangan besar itu seperti dulu kalau ada itu obat nyamuk. Obat nyamuk itu yang dibakar dari kecil terus besar. Nah, saya lihat dari rancangan besar ini akan membakar sampai kepada satu titik. Inti di bawah. Habis, ya kan? Itu yang akan terjadi rancangan Allah. Lalu, kasih karunia dan pengudusan itu bicara tentang kasih. Yang pertama, itu adalah bicara tentang kasih karunia, pemberian Allah. Allah memberikan kasih karunia. Lalu Allah memberikan pengudusan, pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mengapa kasih itu paling besar? Saudara lihat, kasih yang paling besar, karena kasih itulah yang akan mendatangkan perlindungan. Kasih itu mendatangkan perlindungan. Iman akan mendatangkan rancangan Allah. Rancangan Allah akan menerima kasih dari Tuhan, dan kasih Kristus itu datang. Jadi kalau saudara lihat, yang warna biru dan merah, garis kedua dan ketiga warna merah, itu rancangan Allah dan kasih karunia itu adalah bagian Allah. Lalu yang sebelah kiri, perlindungan dan pengudusan itu adalah hak yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Rancangan Allah dan kasih karunia itu haknya Allah. Jadi di dalam doa, saudara harus memberikan haknya Allah. Jadi ini apa? Artinya otoritas Allah, ya, kedaulatan Allah itu harus dinomorsatukan. Kedaulatan, kita harus mengerti sebuah rancangan kedaulatan Allah.
Lalu yang kedua, maka kedaulatan Allah itu akan memberikan pembelaan di dalam kehidupan saudara melalui apa? Melalui pengampunan dan melalui perlindungan. Pertolongan daripada Allah. Itu akan terjadi. Tapi setelah ada, Tuhan selalu mengajar. Oleh karena itu Paulus selalu mengajar, ucapkan syukur dalam segala keadaan. Jadi setelah kita menerima, kita harus kembali kepada pengagungan iman. Jadi iman, pengharapan, dan kasih itu adalah segitiga. Segitiga itu adalah satu siklus kehidupan yang harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Ucapkan syukur, pengagungan. Jadi ucapan syukur itu pengagungan. Ya, saudara dapat berkat, puji Tuhan, saya dapat berkat. Taruh untuk Tuhan perpuluhan, itu pengagungan. Melakukan perpuluhan itu pengagungan. Memberikan persembahan untuk pelayanan kita, itu adalah pengagungan. Memberikan beras kepada fakir, miskin, janda, dan yatim piatu sesuai Alkitab, itu adalah pengagungan. Saudara berbuat baik kepada satu dengan yang lain, itu adalah pengagungan. Gitu. Pengagungan. Dari mana pengagungan? Itu menunjukkan saudara memiliki iman. Orang yang tidak punya iman, orang itu tidak akan bisa melakukan itu. Tapi orang yang punya iman, dia yang bisa. Mengapa? Karena ketaatan dan ketundukan. Sehingga iman itu hanya bisa dilihat dari ketaatan dan ketundukan. Kalau orang itu suka ngelawan, orang itu suka membantah, tidak mau dengar-dengaran, dia belum tentu memiliki kepercayaan. Iman ini bicara dengan kepercayaan. Ya, kalau seandainya anak saya itu selalu berdebat dengan saya, berarti saya sudah kehilangan kepercayaan dari anak saya. Saya mungkin pengetahuannya salah, saya harus koreksi, saya harus memperbaiki. Mungkin ucapan saya tidak betul, sehingga dia yang sudah tahu, dia akhirnya tidak tepat kepercayaan. Tetapi saya mengatakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, setiap firman yang ada dalam Alkitab, firman itu memiliki otoritas tinggi. Dia memiliki sebuah otonomi yang datang dari Allah. Oleh karena itu kedaulatan daripada firman itu menjadi kedaulatan yang utama. Ya, kedaulatan yang utama. Jadi inilah mungkin yang akan saya sampaikan di dalam doa. Kita akan diskusi, tapi sebelum masuk diskusi, saya ingin kita bisa melihat lebih dahulu atau mendengar dari Bung Nofri mungkin tentang penyembahan itu mungkin Bung Nofri silakan Bung. Cek suara saya masuk ya? Ya, masuk. Ya, sore hari ini kita lihat sedikit tentang bukan penyembahan tapi pujian saja, pujian. Jadi ada beberapa arti pujian dalam bahasa aslinya. Yang pertama itu samar pakai set ya. Samar itu artinya memuji Tuhan dengan memakai alat musik. Ya, jadi kalau kita di zaman sekarang pakai musik karaoke itu juga termasuk samar istilahnya begitu. Ayatnya itu dalam Mazmur 149 ya, 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan ucapan syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Nah, jadi kalau menyanyi dengan alat musik itu disebut samar. Kadang-kadang Daud bilang, aku mau memuji Tuhan dengan gambus 10 tali, itu namanya samar. Sekarang kita memuji Tuhan dengan pakai keyboard, pakai alat musik, semua itu disebut samar. Lalu yang kedua, memuji itu punya arti yada, dalam bahasa aslinya itu bahasa Ibrani. Yada itu memuji Tuhan sambil mengangkat tangan. Ya, Mazmur 63 ayat yang keempat. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan mengangkat tanganku. Itu termasuk jenis pujian. Jadi kalau kita nyanyi sambil angkat tangan itu namanya yadah. Itu juga sebenarnya tanda menyerah. Jadi waktu kita memuji itu sebenarnya juga kita menyerah, berserah. Ada banyak, ada yang ketiga aja, yang terakhir sabak. Sabak ini, saya suka sabak. Sabak ini artinya menyerukan kebaikan Tuhan dengan suara yang keras. Nah, biasanya kalau orang Israel habis menang perang,
itu mereka menyanyi, ya seperti misalnya Yosafat itu setelah dia habis mengalahkan musuh-musuhnya, mereka bernyanyi di lembah namanya lembah pujian. Itu pujian yang dinaikkan itu namanya sabak. Sabak itu ya tadi menyerukan kebaikan Tuhan dengan suara yang keras. Ya seperti kita bisa bilang dengan suara yang keras ya. Dalam Mazmur 117 ayat yang ke-1 itu, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah dia dengan megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Jadi kata megah itu punya arti gaduh, sorak-sorai atau suara yang keras. Nah, itu megahkanlah dia itu. Itu artinya itu sabak. Jadi kita bisa sabak. Sabak itu menyerukan kebaikan Tuhan. Misalnya kita bisa bilang, Yesus kekuatanku. Nah, Yesus kota bentengku. Yesus perisaiku. Yesus penyembuhku. Ya. Dan apa yang kita katakan ini biasanya akan membuat Tuhan bergerak. Kalau kita bilang dia penyembuhku, maka dia akan bergerak membuktikan bahwa memang dia adalah penyembuh kita. Kalau kita bilang dia adalah kota benteng kita, itu maka Tuhan juga akan bergerak menjadi kota benteng kita yang melindungi kita. Ya, jadi cuma ada 3 saja arti pujian dalam bahasa asli, yaitu samar yang pertama itu memuji dengan memakai alat musik seperti yang tadi Pak Andre tadi, itu namanya samar. Lah yang tadi ada yada, itu kita nyanyi sambil angkat tangan. Lalu yang ketiga sabak, itu kita menyerukan kebaikan Tuhan dengan suara yang keras. Jadi kita boleh berteriak. Sebenarnya ini juga kita melepaskan cara Tuhan untuk kita melepaskan itu katalis. Kalau manusia itu sudah penuh, itu dia harus melepaskan apa yang ada di dalam dia itu. Ini sebenarnya caranya Tuhan juga. Ya, jadi dengan memuji Tuhan dengan suara gaduh itu sebenarnya kita meluapkan segala emosi kita, apa yang ada di dalam hati kita sehingga menjadi plong itu secara psikis mungkin ya, seperti itu. Ketika kita bersabak, jadi kita bisa sabak, kita bisa bilang Tuhan, Engkau adalah sumber segala sumber. Nah, maka Tuhan sendiri akan bergerak untuk membuktikan bahwa memang Dia adalah sumber segala sumber. Ya, sekian Pak Gembala. Ya, terima kasih untuk Bung Nofri. Jadi kita lihat Bapak Ibu ada zamar, ada yada, lalu ada sabak. Mungkin saya mau tanya Pak Agam. Kedengaran suara saya Pak Agam? Ya, dengar bagus. Untuk kita saling memberi itu apakah tidak termasuk dalam kasih ya? Kalau tadi saya lihat kan itu masuk di dalam iman. Itu aja sih Pak Agam, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita tampung dulu, yang lain ada? Oke, saya mengatakan begini, mengapa memberi itu kasih? Memberi itu kasih betul, itulah kasih karunia. Tetapi saya menekankan, memberi itu sebetulnya adalah ibadah di bagian iman. Memberi itu bagian ibadah iman. Mengapa? Karena orang yang memberi itu bukan sekedar memberi, tetapi betul-betul memberi dengan sebuah keyakinan apa yang dia beri itu akan mendatangkan damai sejahtera. Gitu. Jadi konsep kerajaan Allah itu damai sejahtera. Apa yang kita lakukan, yang Tuhan berkati kita sesungguhnya itu adalah kepercayaan Tuhan berikan pada kita supaya kita dengan berkat itu boleh mendatangkan yang namanya damai sejahtera. Itu yang saya katakan itu ada di dalam bagian iman. Memberi itu adalah bagian iman, kok tidak dikasih? Karena kasih itu bicara tentang sebuah karunia Allah, kekuatan yang memampukan kita untuk melakukan sebuah tindakan. Tindakan, itu kasih. Ini bicara tentang sebuah penyerahan, aku berserah, penyerahan ya. Penyerahan itu akan menuju kepada perlindungan dan akan menjadi sebuah pengagungan. Jadi yang saya maksud memberi itu ada dalam iman, itu adalah sebuah keputusan yang kita ambil, itu adalah karena kita memiliki iman. Memiliki iman. Iman itu yang akan mendorong kepada pengharapan, pengharapan itu akan mendatangkan kasih, dan kasih itu akan kembali kepada iman. Sehingga tidak salah, Pak Wempi juga mengatakan bahwa memberi itu adalah bagian daripada kasih. Tapi orang tidak akan punya kasih kalau dia tidak punya iman. Kasih ini bukan kasih kita, tapi kasih ini lebih bercerita kasih Kristus yang mengedepankan konsep kerajaan Allah. Ya, konsep kerajaan Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan Bapak Wempi tidak salah, itu betul.
Jadi memberi itu adalah bagian daripada kasih, tetapi saya menekankan bahwa apa yang kita lakukan itu baik memberi, berdoa, kita makan, kita merawat diri, kita mengatur keuangan, lalu kita memperhatikan satu dengan yang lain, itu adalah iman, didorong dari iman yang akan mendatangkan damai sejahtera. Tetapi Tuhan Yesus dalam 1 Korintus 13:13 katakan iman pengharapan kasih dan yang terbesar adalah kasih. Sehingga kasih itu Paulus lihat kasih itu adalah buah. Buah, ya. Jadi gambaran daripada pohon anggur yang tidak berbuah akan dipatahkan dan dibakar, sama seperti ini buah yang Tuhan lihat adalah buahnya. Tapi buahnya itu bukan sekedar buah yang dilakukan, tetapi buah yang memiliki sumber kasih. Punya kasih itulah yang akan buah itulah yang diperhitungkan. Jadi kalau kita melakukan hanya sekedar memberi tanpa ada iman, maka pemberian kita akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu lihat ada banyak orang yang di luar Kristen, mereka lebih baik daripada orang Kristen. Berani memberi dengan mengeluarkan uang yang besar. Jadi artinya apa? Bicara tentang iman, apa yang dikerjakan dengan iman, itu selalu mendatangkan kerajaan Allah. Begitu Pak Wempi ya. Ya, terima kasih. Ada Bu Greta yang mau tanya. Oh ya, mau menambahkan, silakan Bu Greta. Bukan menambahkan, saya mau menanyakan tentang ini. Kebanyakan orang itu kalau berdoa selalu pakai ayat firman Tuhan untuk mensahkan doanya. Biasanya kan bilang, klaim aja janji Tuhan. Ya. Tuhan akan beri yang kita doakan. Ya. Saya pikir enggak boleh ya pakai pikiran saya ya. Istilahnya gini, apakah betul berdoa dengan mengklaim janji Tuhan? Kan tadi dikatakan bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Ya, betul. Mohon korelasinya Pak. Jadi begini, kita kembali kepada ini. Iman itu bersumber dari firman Tuhan. Ya, iman bersumber dari firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Misalnya, minta tolong Pak Amri bacakan di Mazmur 91, Pak Amri. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Nah, sampai sini Pak. Sampai sini. Jadi ketika kita membaca 91, ketika kita dalam doa, ayat ini dikeluarkan, kita mengatakan bukan baca seperti Pak Amri, tapi kita mengatakan menguatkan kepada saudara kita, Tuhanlah tempat perlindunganku. Dan apa itu Pak? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Nah, waktu doa, kita doa yang seperti tadi, yang lain doa, satu orang yang berdiri, yang baca, itu Zabur. Jadi dia mengatakan, Tuhanlah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Nah, itu disampaikan untuk apa? Kita yang mendengar ayat itu, maka kita memiliki keteguhan. Oleh karena itu, kenapa doa itu harus yang utama? Doa dalam utama itu adalah memberikan yang namanya iman. Iman ini yang menjadi sesuatu yang penting, pengagungan. Jadi Tuhanlah kubu, Tuhanlah tempat perlindunganku dan kekuatanku, itu sebetulnya sedang kita mengagungkan Tuhan. Inilah pola daripada Tuhan Yesus, doa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Jadi bolehkah itu? Boleh, tetapi bukan untuk show, untuk pamer-pamer kita, tetapi korelasinya dalam kebersamaan, kita akan diteguhkan, kita akan semakin dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Seperti itu. Mungkin Bung Nofri ada mau tambahan atau yang lain? Ada mau tambahan, silakan. Ya, yang tadi itu sama dengan Samar itu Pak. Jadi Samar gabung sama Tehila. Jadi kadang-kadang ada musik diiringi dengan membaca Mazmur, sebab kitab Mazmur itu memang kitab syair. Mereka kalau kita di zaman sekarang ini ada digabungkan dengan istilahnya namanya Tehila. Jadi juga kadang-kadang ada urapan Roh Kudus bernyanyi dalam roh, begitu. Kalau ayatnya itu Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam mulutku sehingga aku memuji-muji Tuhan. Nah, itu ayatnya. Ya. Jadi Bu Greta seperti itu kurang lebih ya. Saya mau tanya. Silakan. Boleh? Ya. Baik, saya mau tanya. Kadangkala kalau orang berdoa atau memuji Tuhan,
itu mereka beryaudah, mengangkat tangan. Lalu dalam penyembahan mereka mengagungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi kadangkala yang saya lihat, seorang yang memimpin dalam ibadah itu selalu berkata, mari kita menyembah, mari kita mengangkat tangan kita. Nah, apakah hal ini perlu diajak, dikatakan kepada jemaat? Gitu. Mari kita menyembah, mari kita mengangkat tangan. Padahal kita mestinya sudah tahu kalau kita merasakan hadirat Allah, merasakan kebesaran Allah, tanpa disuruh, tanpa diajak, kita akan mengangkat tangan dan kita akan mengagungkan Dia. Itu bagaimana? Ya, ayo Bu Herma, mungkin ada masukan dari Bu Herma. Gitu loh. Ayo, gimana Mbak Yus? Mungkin Mbak Yus ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya, Bu. Menurut saya, karena kita datang ibadah itu karena kita merasa kita memang mau datang untuk mengagungkan Tuhan. Jadi ya memang kita datang ibadah mau mengagungkan Tuhan, menyembah aja masih diajak. Jadi ya itu salah satu bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan, kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jadi tidak perlu diajak karena kita Ya, hilang. Ya, kesulitan. Ya, hilang Mbak Yus ya. Ayo Bu Opin, udah siap ini. Ya. Kalau menurut saya, kalau dalam beribadah itu kan memang kalau bagi kita yang sudah dewasa, sudah matang rohaninya, tanpa disuruh-suruh kita sudah mengangkat tangan, memberi pengagungan, tapi ada sebagian jemaat yang memang perlu dorongan, ada jemaat juga yang masih mula-mula, jadi perlu diajak. Tetapi kalau yang mungkin kita sudah paham, sudah merasakan hadirat Tuhan, tanpa disuruh-suruh kita sudah akan lebih lagi mengagungkan Tuhan. Tetapi ada jemaat yang baru pemula, atau mungkin dia masih perlu dorongan, kayaknya harus diajak. Jadi jemaat itu tidak semuanya itu dewasa begitu menurut saya itu. Ya. Ya, terima kasih. Bu Greta. Kira-kira begitu. Iya. Iya, terima kasih Bin. Kita sharing dulu. Ayo, Bu Greta. Kalau saya bukan sharing, saya mau tanya ya, bagaimana kalau sudah dewasa di dalam Tuhan, tetapi ada tipe-tipe orang itu kan berbeda, ada yang ekspresif, ada yang enggak. Nah, terus ada ajakan untuk mengangkat tangan, tetapi ada yang tidak mengangkat tangan. Atau tadi dikatakan sama Sesopin kan, kalau sudah dewasa, nggak perlu diajak mengangkat tangan. Bagaimana dengan mereka yang tipikalnya memang nggak ekspresif gitu? Ya, ayo Kak Ola, gimana Kak Ola? Saya mungkin mau sedikit menambahkan ya, untuk semua yang ditanyakan tadi. Mungkin kalau kita anggap konsepnya jatuhnya ke penyembahan ya, ke penyembahan. Memang benar kayak Tante Vivi bilang tadi, apakah harus diajak? Terus tadi terjawabnya tergantung dari kedewasaan masing-masing, tidak perlu diajak, kita harusnya sudah bisa. Tapi balik lagi kayak tadi Tante Greta tanyakan, kedewasaan itu tidak bisa jadi patokan kita untuk bisa menyembah. Karena setiap personal pasti masing-masing berbeda dalam bisa menyembah atau tidak. Jadi kalau menurut pandangan saya, jadi kalau setiap orang untuk kita melakukan penyembahan terus harus diajak dulu, memang setiap orang konsepnya pasti beda-beda. Tentu orang yang tahu firman tapi dia bisa menyembah, belum tentu bisa. Terus ada yang bisa menyembah, dia tahu tentang firman, ada juga gitu. Jadi setiap orang pasti beda-beda. Juga seperti yang tadi yang Om Sam
share videonya, saya mau nambahkan mengenai pengalaman yang sudah ada. Jadi kayak misalkan untuk bisa bersinergi kayak tadi videonya kan itu kan penyembahan bersama-sama satu tim, pemain musik, WL, singer itu kayaknya menyatu gitu kan. Itu kalau menurut pandangan kita yang mungkin kayak Om Sam, John, Obed, terus beberapa orang yang biasa sudah bermain musik, dan ada juga WL atau singer yang sudah lama di situ bertugas. Mereka memang perlu waktu yang mungkin kontennya agak lama gitu kan. Tadi Om Sam bilang kan mereka ada 7 hari, 24 jam non-stop untuk menyembah. Itu memang perlu waktu, keterikatan, sinergi antar satu orang sama yang lain, pemain musik sama pemimpin leadernya. Mereka bisa menyembah dari awal sampai akhir tuh memang susah. Saya waktu itu pernah nyoba, walaupun kita itu ada di belakang layar ataupun di depan, belum tentu kita bisa menyembah juga. Jadi memang betul-betul dari dalam hati. Misalkan nih kita di belakang yang pemain musik, kita harus terkoneksi sama yang pemimpin di depannya. Oh, maunya seperti ini. Jadi akhirnya penyembahan yang benar itu benar-benar keluar gitu loh. Jadi balik lagi semuanya ke personal masing-masing sih kalau menurut saya. Dan juga mungkin saya mau nambahkan mengenai memberi, apakah ada keterkaitannya dengan iman tadi ya dari Om Koni ya. Kalau memberi secara material ya, secara pengorbanannya mungkin memang iya, tapi balik lagi kalau misalkan konsepnya kita memberikan waktu kita, itu juga berat loh. Kayak misalkan sekarang kita memberikan waktu kita untuk bersama-sama ibadah, nggak semua orang bisa ngasih waktu loh. Jadi nggak setiap apapun itu nilainya bisa apapun juga memberi itu. Memberi waktu untuk bisa berdoa, untuk berkumpul bersama keluarga seperti ini, beribadah sama-sama, itu juga kita perlu iman juga kalau menurut saya. Itu saja mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Obed. Obed, silakan. Ini kan apa? Kalau menurut Obed, kalau kita mau mengajak menyembah itu harus sih. Soalnya kan tujuannya kita kan dalam beribadah itu kan adalah bersekutu kan. Nah, kalau misalnya satu orang nggak bersekutu, gimana kita mau menyembah gitu loh. Karena kan kalau ketika kita menyembah, tujuan iman kita kan kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bisa bersekutu, ya berarti kan bersama-sama tujuan imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau misalnya nggak ada satu orang yang bersekutu, ya tujuan imannya kan nggak kepada Tuhan Yesus gitu. Ya, jadi bagus ya. Ada satu ayat yang saya katakan, Pak Amri boleh baca Pak, dalam Roma 12 ayat yang ke-6. Atau Filipi 2 aja Pak, Filipi 2 ayat 2 Pak. Filipi 2 ayat 2, demikian firman Tuhan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, kenapa doa syafaat itu ada dan didoakan pada seseorang? Inilah supaya kita belajar untuk ada sebuah kesehatian, kesepikiran. Seperti Bapak Asa tadi katakan, bahwa untuk bisa bersama, sebuah kebersamaan, itu sangat penting. Yang Tuhan mau dalam hidup kita itu bukan tunggal, tetapi bersama, kita bersama. Jadi ukuran nilai iman kekristenan itu ada di dalam kebersamaan kita. Kok suara saya mantul ya? Ya, jadi nilai daripada kekristenan itu ada di dalam kebersamaan kita. Kebersamaan kita. Buat apa seseorang punya imannya tinggi dalam satu keluarga tapi keluarga yang lain enggak? Jadi iman itu ada dalam sebuah kebersamaan. Ya. Ketika seseorang memiliki kedewasaan peningkatan maju di dalam iman, pengharapan dan kasih, maka sesungguhnya itu akan memberikan sebuah pengagungan,
pujian dan penyembahan itu akan muncul di dalam orang yang memiliki iman. Mengapa? Karena iman itulah yang akan mendatangkan sabat seperti tadi itu. Tidak ada semua orang bisa mengatakan sabat tanpa ada iman. Tidak mungkin. Tapi ketika orang punya iman, dia bisa mengatakan puji Tuhan, haleluya. Kenapa dia bisa mengatakan puji Tuhan, haleluya? Karena kalau kita lihat, ternyata mereka itu sudah memiliki sebuah yang namanya siklus, ya, suatu perputaran. Dia sudah merasakan pelindungan. Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Dia sudah merasakan ini, sehingga pengagungan ini ada. Jadi iman itu adalah sesuatu keteguhan hati yang muncul, yang akan mendorong kita untuk melakukan pengagungan, termasuk di dalam penyembah. Bagi orang yang tidak punya pengalaman, dia tidak akan bisa mengatakan haleluya. Ya, puji Tuhan. Sehingga saya mengatakan, inilah yang dikatakan kedewasaan rohani. Ya, kedewasaan rohani. Jadi perlu adanya sebuah proses menuju kepada kedewasaan. Kita yang sudah dewasa, ayo kita menuntun anak-anak kita, adik-adik kita menuju kepada kedewasaan, memberi teladan. Jadilah teladan, kata Paulus. Itu, ya. Ya, mungkin ada yang lain. Mungkin Kakak Ola mau nambah? Atau Bang John? Atau Bung Nofri, mau ada sedikit mau ditambah Bung Nofri? Bung Nofri sudah kedinginan karena mau ronda. Jadi orang itu bisa memuji itu karena ada rasa syukur. Jadi rasa syukur itu adalah penggerak untuk orang memuji. Begitu. Jadi kalau memang dia mau ke gereja, memang dia sepatutnya ke gereja, dan orang ke gereja itu memang harus bawa korban untuk Tuhan. Jadi kalau definisi pujian itu adalah ungkapan hati yang ditujukan pada Allah sebagai tanggapan atas perbuatan Tuhan. Ya, jadi sama sih kalau ada orang baru, ya kita orang yang memimpin pujian kan dia harus menjadi seorang pemimpin pujian yang kuat. Jadi jemaat itu harus mencontoh, apalagi seperti kata Jang Opin tadi, memang seorang pemimpin pujian, kalau ada jemaat baru maka dia memang harus memberikan contoh. Nah, gitu. Kalau kita sudah dewasa, maka inilah kita berdiskusi supaya tambah matang gitu loh. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu begini, memang tanpa disuruh memang harus memuji, mengangkat tangan, bersorak dan sebagainya, karena kita itu dipenuhi dengan rasa syukur. Nah, rasa syukur itu adalah penggerak untuk memuji Tuhan. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Di Ambon tidak ada jeng, yang ada nona ya. Ya, kurang lebih begitu Bu Greta. Mungkin Bu Greta ada sesuatu yang mau ditanya atau terakhir tambahan penutup Bu Greta? Boleh? Satu lagi mungkin mau tanya? Ya, saya mau tanya ini tentang doa. Tadi saya berpikir kalau kita datang berdoa seperti Hana, seperti Ibu Hana pada saat dia dalam keadaan putus asa, dalam keadaan kekecewaan, dalam keadaan yang benar-benar merasa terhina, merasa hancur hati. Dia datang ke rumah Tuhan, lalu dia berdoa, tapi doa yang dilihat oleh seorang imam itu seperti orang yang sedang mabuk. Ya, orang yang sedang mabuk. Lalu bagaimana? Akhirnya dengan doa yang hancur hati ini, Tuhan jawab. Dan dia mempunyai anak. Nah, ini bagaimana? Ya, ayo, siapa yang mau jawab? Sharing? Silakan. Ya, itu seperti Hana berdoa, itu sebenarnya seperti Tuhan Yesus juga berdoa. Jadi itu komunikasi dalam roh. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke Betania, itu Tuhan Yesus waktu melihat Marta menangis, maka masgullah hati Tuhan Yesus. Sampai 2 kali itu ayat yang bilang maka masgullah hati Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus menengadah ke langit, dan Tuhan Yesus bilang begini, Bapak, aku bersyukur karena engkau mendengar doaku. Lah pertanyaannya, kapan Tuhan Yesus berdoa? Nah, itu sebenarnya Tuhan Yesus berdoa di dalam roh.
seperti kata firman Tuhan, Tuhan itu Roh Kudus mendengar keluhan-keluhan kita, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi sebenarnya sama saja dengan Hana itu kasusnya hampir mirip. Jadi dia berdoa, Tuhan melihat yang ada di dalam rohnya, dalam hatinya. Berdoa dalam hati, berdoa dalam roh. Jadi nggak kedengaran seperti itu. Jadi itu kasusnya seperti Tuhan Yesus waktu berdoa membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Jadi Tuhan Yesus nggak ngomong, tapi itu sudah langsung dari dalam roh itu. Ya, jadi tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, Bapak, aku berterima kasih karena engkau mendengar aku, engkau selalu mendengarkan aku. Lah pertanyaannya, kapan Tuhan Yesus berdoa? Waktu Tuhan Yesus nangis itu, waktu Tuhan Yesus melihat Marta nangis, maka masbulah hatinya Tuhan Yesus sampai 2 kali itu. Nah, waktu itulah sebenarnya Tuhan Yesus juga menunjukkan cara bagi kita bisa berdoa seperti itu. Jadi kita bisa berdoa dengan dalam roh, sebab Alkitab bilang yaitu tadi Tuhan mendengar keluhan-keluhan kita, bahkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, itu sudah tingkat tinggi itu. Ya, mungkin ada yang mau tambah, Bu Opin? Kalau untuk Hana, yang selama ini yang beta tahu, Hana ini dia datang dengan kesulitan-kesulitan, dengan keluhan-keluhan, tetapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan, dia kembali dengan sukacita. Jadi di dalam doa dan keluhannya, meskipun hamba Tuhan sekalipun tidak mengerti, tidak memahami dia, tetapi dia telah memberikan semua isi hatinya kepada Tuhan, dan dia berjumpa dengan Tuhan. Itu yang saya tahu, dia berjumpa dengan Tuhan sehingga dia kembali dengan bersukacita, tidak sama seperti dia datang. Jadi dia dalam doanya itu dia berjumpa, benar-benar mengalami Tuhan, ada lawatan Tuhan. Meskipun pendeta tidak memahami dia, tetapi dia dapat lawatan dari Tuhan. Ya, menarik sekali. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa bagaimana dengan doa yang seperti Hana seperti itu, sampai dikatakan dia mabuk dan lain sebagainya itu. Tapi ada satu hal, ketika kita melihat doa daripada Hana, sesungguhnya itu yang dikatakan sebuah pengharapan. Oleh karena itu doa tidak bisa lepas dengan pengharapan. Iman, pengharapan, kasih itu adalah satu bagian yang sangat penting. Di dalam doa harus ada iman, dalam doa harus ada sebuah pengharapan yang besar, dan kita lihat tadi pengharapan itu ada 2, pengharapan untuk mendatangkan kerajaan Allah, dan pengharapan untuk menerima pertolongan. Hana berdoa secara latar belakang, dia ingin berharap kepada anak. Ya, berharap kepada anak. Lah inilah sebuah pengharapan yang tinggi. Tetapi kita lihat, ketika Hana berdoa, Hana tidak lepas dengan iman. Iman itu menjadi dasar utama. Dengan iman itulah maka dia memberanikan diri, masuk di dalam sebuah pengharapan. Seperti Bung Nofri tadi katakan, ya, Marta ya Bung Nofri ya. Iya, Marta. Waktu itu yang ketemu pertama kali Marta, habis itu baru Maria. Iya, Marta berjumpa. Itu ada sebuah keyakinan. Ada sebuah keyakinan bahwa Yesus dapat menolong. Sehingga pengharapannya itu muncul besar. Orang yang berdoa dengan pengharapan yang besar, ternyata di balik pengharapan itu, dia punya sebuah iman yang teguh. Ya, orang yang tidak memiliki iman yang teguh, pengharapannya itu kecil. Tapi kita tidak bisa menjudgment. Tetapi jelas orang yang punya iman, dia memiliki pengharapan yang besar. Jadi kembali pertanyaannya bagaimana dengan Hana seperti itu? Kita lihat ternyata Tuhan mau dan Tuhan akan menjawab doa kita ketika kita memiliki iman dan memiliki pengharapan. Oleh karena itu saya mengatakan pengharapan itu adalah kekayaan kita sebagai orang yang percaya. Baik, kita akan tutup dalam doa untuk untuk sharing ini. Saya rasa sharing ini lebih memberkati, akan lebih menguatkan satu dengan yang lainnya.